Ironi demokrasi ala permainan kasino. Di tengah gemerlap lampu, dentingan koin, dan pesona para pelayan wanita yang memikat dalam rumah besar bernama kasino, satu hal tetap pasti. Hanya sebagian kecil orang yang benar-benar meraih kemenangan, dan mereka yang menang hampir selalu bermain sesuai aturan bandar. Bandar, sang penguasa kasino, tidak hanya menentukan siapa yang duduk di meja judi, tetapi juga siapa yang pantas menang dan siapa yang harus dikalahkan. Mereka yang memenangkan beberapa putaran mungkin merasa berjaya, tetapi pada akhirnya mereka hanya pion yang dikendalikan oleh sang bandar. Kini, bayangkan panggung demokrasi yang kita kenal, sebuah sistem yang seharusnya dirancang untuk rakyat, berubah menjadi versi kasino. Kemenangan dan kekalahan politisi sejatinya ditentukan bukan oleh suara rakyat, tetapi diatur oleh tangan-tangan kepentingan elit di balik layar. Ini adalah permainan yang kejam. Di atas meja, para pemain terlihat seperti bersaing secara adil, tetapi di balik layar, semuanya telah diatur oleh bohir. Seorang politisi yang tampaknya sedang di puncak popularitasnya bisa saja tiba-tiba jatuh tanpa peringatan, sama seperti seorang penjudi yang awalnya menang besar, hanya untuk kehilangan semuanya di akhir permainan. Politisi yang terlalu percaya diri seringkali lupa bahwa mereka bukanlah penguasa permainan ini. Mereka hanyalah alat dalam strategi bandar yang lebih besar. Politisi yang terlalu percaya diri seringkali lupa bahwa mereka bukanlah penguasa permainan ini. Mereka hanyalah alat dalam strategi bandar yang lebih besar. Dan, jackpot, kemenangan politik seringkali hanyalah kedok untuk terus menarik mereka dan rakyat dalam permainan yang sudah dikendalikan. Demokrasi, sebagai sebuah sistem, seharusnya mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Namun, ketika kita melihat lebih dekat, mungkin kita akan menemukan bahwa demokrasi kini seringkali lebih mirip dengan sebuah kasino besar di mana kemenangan dan kekalahan diatur oleh sosok bandar besar dan kaki tangannya. Seperti yang digambarkan oleh George Orwell, In a Time of the Cheat, Telling the Truth is a Revolutionary Act. Dalam dunia politik kita, kebenaran seringkali tersembunyi di balik lapisan manipulasi dan kebohongan. Demikian pula di kasino. Apa yang tampak sebagai permainan adil, hanyalah ilusi. Sementara kemenangan dan kekalahan, sebenarnya sudah ditentukan sang dalang. Partai politik dan calon yang berpartisipasi dalam arena demokrasi seringkali bagaikan pemain di meja judi yang sangat besar. Mereka datang dengan modal ideologi dan janji perubahan, berharap dapat menang dan membawa perubahan bagi rakyat. Namun, begitu terjun ke dalam permainan, mereka segera menyadari bahwa aturan mainnya jauh lebih kompleks. Noam Chomsky pernah mengungkapkan, "The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum." Di sini, rakyat diperbolehkan untuk berdebat dan memilih, tetapi hanya dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh kekuatan yang lebih besar, mirip dengan bagaimana kasino mengatur permainan untuk memastikan bahwa mereka tetap diuntungkan. Sistem politik kita seringkali tampak seperti pertunjukan besar yang dirancang untuk menarik perhatian dan memberi harapan. Politisi yang dianggap berpotensi menarik dukungan massal seringkali diberi kemenangan awal untuk menarik lebih banyak partisipasi rakyat ke dalam permainan demokrasi. Kemenangan-kemenangan semua itu mirip dengan strategi bandar yang memberikan kemenangan kepada penjudi baru untuk membuat mereka terus bermain. Namun, ini hanya trik untuk memastikan bahwa pemain tetap terjebak dalam permainan yang dikendalikan. Alexis de Tocqueville mengungkapkan, "The health of a democratic society may be measured by the quality of functions performed by private citizens." Dalam konteks ini, kualitas demokrasi diukur dari seberapa besar partisipasi dan fungsi rakyat, yang seringkali terabaikan karena sistem yang sudah diatur. Amin Rais juga menyatakan dengan tajam, demokrasi kita ini hanya jadi permainan elit. Rakyat hanya dimobilisasi saat pemilu, tapi tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. Ini menggambarkan bagaimana rakyat hanya menjadi alat mobilisasi sementara elit politik yang sebenarnya memegang kendali. Selama pemilu, mereka mungkin memiliki suara, tetapi setelah itu, keputusan sebenarnya tetap berada di tangan kekuatan yang mengendalikan sistem. Ketika politisi mulai menonjol dan terlalu independen, bandar atau kekuatan elit mulai bergerak. Skandal, penarikan dukungan, atau manipulasi media dan lembaga survei dapat dengan mudah mengubah permainan. Seperti dalam kasino, politisi yang terlalu berani seringkali menjadi target untuk diamputasi. George Orwell menyarankan bahwa dalam dunia yang penuh kebohongan, berbicara kebenaran adalah tindakan revolusioner. Namun, dalam permainan demokrasi ini, berbicara kebenaran dan memperjuangkan perubahan seringkali terhambat oleh kekuatan yang mengendalikan permainan. Ironis memang, demokrasi kita seringkali hanya menjadi pertunjukan besar di mana kekuasaan elit terus dipertahankan. Sementara rakyat setelah menjadi mesin suara hanya menjadi penonton di balik pagar tinggi nan kokoh gedung wakil rakyat dan istana kekuasaan.
Seperti yang sering diungkapkan bahwa dalam dunia perjudian, bandar selalu menang dalam jangka panjang. Dalam sistem politik yang sudah terstruktur seperti kasino, kemenangan tidak pernah benar-benar milik pemain. Itu selalu milik bandar. Noam Chomsky mengingatkan bahwa strategi pengendalian opini publik seringkali melibatkan pemberian ruang untuk debat yang tampaknya bebas. Tetapi, pada akhirnya, kekuasaan tetap berada di tangan mereka yang mengendalikan permainan. Jadi, kesimpulannya, demokrasi yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan kedaulatan rakyat seringkali berakhir sebagai arena di mana hasil akhir sudah ditentukan oleh kekuatan elit. Pemain politik, meskipun tampak berjuang dengan semangat, sebenarnya hanya mengikuti permainan yang sudah diatur. Dalam permainan ini, bandar atau kekuatan elit selalu menang, dan rakyat hanya bisa berharap, seperti penjudi yang terus berharap pada putaran berikutnya. Pada akhirnya, realitas yang pahit adalah bahwa dalam sistem ini, kemenangan selalu berada di pihak bohir, dan rakyat hanya menjadi alat permainan yang telah diatur dari awal. Siapa yang harus menang dan kalah, siapa yang berhak meraih harta, tahta, dan pesona wanita, serta siapa yang harus kehilangan segalanya.